Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker-nya masih gue, PJ Negara, dan role gue sebagai IT dan developer di 2 tahun terakhir. Oke, di sharing session kali ini gue akan bahas tentang level area di support. Oke, pembahasan. Nah, pembahasan yang akan dibahas itu sekilas tier pada support, tools yang atau teknologi yang dipakai pada L1 sampai L3 gitu ya. Gue akan coba jelasin sedikit pengetahuan yang gue punya. Area atau tier level support itu ada 5. Jadi level yang biasanya pada support itu ada L0 yaitu pada user atau self service, L1 sampai 3 itu ada di internal kantor, internal perusahaan, dan L4 itu ada pada pihak eksternal atau vendor atau bisa disebut principal. Di R0 itu self service, misalnya gue sebagai user, gue menghadapi sebuah masalah dengan komputer gue misalnya error, nah itu gue akan melakukan self service. Entah itu dari dokumentasi ataupun berusaha untuk mencari tahu sendiri. Kalau gue udah nggak sanggup, nggak bisa, contoh misalnya gue punya printer HP, gue coba cari tahu sendiri dan itu nggak bisa, gue akan kontak langsung ke support. Nah, support itu yang nangani biasanya langsung L1 gitu. L1 nggak bisa, dia akan lempar ke L2 lebih teknikal, karena L1 itu general. L2 nggak bisa, dia akan lempar ke expert gitu ya. Expert nggak bisa, dia akan lempar ke principal atau third party gitu ya. Jadi L1 sampai 3 ini adalah internal, internal support di internal atau IT internal lah. 4 itu vendor. Vendor atau principal ya. Contoh misalnya lu pernah atau sebuah perusahaan atau kantor ini punya produk IT, contoh IP gateway atau mungkin printer merek HP, Samsung gitu ya. Nah, kita sebagai vendor atau reseller yang ngejual produk-produk ini cabang Indonesia, itu biasanya kita punya 3 level, itu dari general, technical, dan export itu tiernya. Nah, kalau dari level 3 ini gak mampu nyelesain masalah ini, dia akan lempar ke principal. Iya, pasti bayar ya, karena kan itu dicas biasanya gitu. Nah, itu sekilas ya tentang tier support. Nah, selanjutnya gue ngebahas tentang area L1 ya. L1 itu biasanya menangani masalah dasar biasa dihadapi user. Nah, general ya. Nggak ada tool khusus pada area L1 karena L1 merupakan general atau get 1 lah ya. Terus yang dibutuhin adalah Google, searching, mencatat dokumentasi, membuat ticketing atau basic-basic remote. Nah, toolsnya misalnya untuk helpdesk nih. Dia problem solving dan komunikasi. Nah, untuk remote dia bisa pakai software misalnya TeamViewer, AnyDesk, Rustdesk, remote desktop. Nah, ini biasanya untuk remote langsung ke laptop user atau komputer user ya. Pakai tools-tools ini. Terus ini ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang open source ya, dan subscription banyak jenisnya. Yang ketiga ini ada ticketing dan documentation. Biasanya ada Zendesk, Jira, Manage Engine, VisiCode, Excel, Word, Notion, Google Spreadsheet, dan banyak lainnya. Ini tools-tools yang biasa dipakai buat ticketing dan documentation. Yang penting dicatat lah ya. Itulah kurang lebih. Lanjut, itu ada area L2. L2 itu nangani masalah yang lebih kompleks dari L1, termasuk administrasi sistem, troubleshooting jaringan, dan keamanan tingkat dasar secara teknis. Jadi bisa dibilang dia orang technical ya, technical support. Technical support tuh banyak macamnya, orang-orang yang lebih jago daripada L1 tuh lebih lebih advance lah pengetahuannya. Contohnya misalnya ada sistem administration dan active directory management, dan network dan connectivity troubleshooting, ada endpoint security dan antivirus management, ada database dan application support. Ya, terus L2 ini dibagi beberapa part ya. Pertama itu ada sistem administration dan active directory management. Sistem administration itu juga ada dua untuk Windows Server dan Linux Server ya. Nah, ini terus yang biasa dipakai ya, misalnya Active Directory manajemen, ada group policy manajemen, ada PowerShell kalau emang butuh scripting, ada remote server administration kalau butuh tools-tools administration di Windows Server, ada Windows Admin Center, biasanya pakai Windows Server ya, ada Windows Server Update Service. Kalau di Linux mungkin dia pakai terminal ya, lebih banyak terminal kalau Linux Server, user group, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu untuk area network dan connectivity troubleshooting. Ini di jaringan biasanya banyak toolsnya ya. Kalau teman-teman mau nambahin ya boleh tinggal komen aja. Nah, misalnya ada Warsak untuk analisis jaringan, ada Zabbix untuk monitoring gitu ya, ada Cisco Packet Tracer ini untuk bikin simulation, ada IP Angry Scanner ini untuk scan IP, dari Remote NG ini biasanya gua pakai Remote NG buat manajemen remote desktop ya. Jadi gua nggak pakai bawaan Windows, kan ada remote desktop tuh, biasa gua pakai Remote NG ini free kalau nggak salah ya, dia open source. Jadi misal banyak nih 10 server gue harus remote desktop, itu gue pakai remote NG bisa. Ada Boba Xterm ini untuk manajemen SSH, SFTP, Telnet, remote desktop juga bisa gitu, bisa pakai Boba Xterm. Ada Putih, Termius, nah ini biasa untuk remote SSH ya. Biasa gue pakai Termius sih, atau gue pakai keduanya, atau bahkan gue pakai terminal aja. Ya tinggal pilih aja, ini biasa tools yang gue pakai. Ada WinSCP ini untuk manage ya, connection FTP atau SFTP, atau pakai Filezilla juga bisa ya.
tergantung selera aja, tapi ini biasa tools yang bisa gue pakai. Lanjut, ini ada endpoint security dan antivirus management. Ini banyak jenisnya ya. Ini yang gue tahu kalau itu ada Microsoft Defender for endpoint yang untuk enterprise ya, atau ada Sentinel ini untuk antivirus. Ada juga WatchGuard dan endpoint security ini untuk firewall ya, atau juga Fortinet, Juniper, MikroTik, Cisco, VPN dan yang lain untuk bagian jaringan. Ada juga BitLocker untuk keamanan storage ya, encryption. Tapi biasanya gue matiin sih karena sering masalah kalau udah ada error kan, kadang ilmu kita kurang, biasanya lempar ke tukang servis ya yang lebih ahli di bidang BitLocker. Tapi biasanya gue matiin sih. Ada Symantec Enterprise gitu ya. Ini untuk antivirus ataupun McAfee Enterprise. Ini banyak sih ya, nggak cuma dua ini, misalnya ada Kapars, ada Avast, itu banyak lah. Tuh, coba ini salah satu tools yang bisa dipakai. Ada juga database dan application support. Ya misalnya kalau database MySQL bisa pakai Workbench, kalau Postgre bisa pakai PG-admin, kalau misalnya SQL Server ya bisa pakai SQL Server Studio, atau bisa pakai third party lainnya misalnya Tableau, lupa gua namanya, ada table apa gitu ya. Kalau teman-teman tahu bisa coba tulis di komen. Nah, masuk ke area L3. Nah, L3 ini bisa nangani masalah paling kompleks ya, termasuk debugging aplikasi, konfigurasi jaringan tingkat advance, dan arsitektur infrastruktur IT. Nah, role-nya itu spesialis ya, biasa ada IT arsitek, spesialis, software engineer, network engineer, sistem engineer, application engineer. Jadi IT support itu mungkin bisa ke arah IT staff. IT staff itu punya beberapa role spesialis, maksudnya di bidangnya gitu. Orang yang bisa ngerti arsitek disebut arsitek. Orang yang bisa bikin software dan blueprintnya itu bisa disebut software engineer gitu ya. Gitulah. Nah, untuk area yang bisa dipegang LR3 ini banyak dan beragam. Nah, ini contohnya ada Advanced System dan Server Administration. Ya, kerjanya kurang lebih sama kayak L2 ya, cuman lebih advance. Knowledge-nya lebih tinggi lah, atau jam terbangnya lebih jauh. Ada Advanced Network Engineering dan Security, ada DevOps dan Cloud Infrastructure Management, ada Database dan Application Support, ada Software Development dan Debugging. Nah, terus L3 salah satunya untuk Advanced System dan Server Administration. Ini nggak jauh beda ya sama L2. Kalau dia emang pegangnya virtual machine, misalnya pakai VMware, VirtualBox, Hyper-V, Proxmox, dan yang lainnya. Kalau dia emang pegangnya kontainer gitu ya, dia bisa pakai Kubernetes, Docker. Nah, dia bisa kenalan sama itu tuh. Kalau dia udah mulai pakai automation tool, misalnya config gitu, bisa pakai Ansible, Puppet, Chef, dan yang lain-lain. Cara pakainya gimana? Ya tinggal di Google aja ya. Sekarang udah gampang. Nah, kalau monitoring bisa pakai Grafana, Prometheus gitu ya. Banyak macamnya. Ada Terraform juga. Lanjut. Nah, ada Advanced Network Security, Network Engineering dan Security. Ya misalnya ada Juniper, Junos, Cisco IOS, ya ini banyak ya. Sehingga pilih aja salah satu. Ya tergantung kebutuhan sih di perusahaan itu pakainya apa gitu. Ada Palo Alto, ada Fortinet, WatchGuard, MikroTik, Metasploit Framework, Linux, Nessus, tools-tools lainnya banyak. Hanya salah satu aja. Lanjut untuk DevOps dan Cloud Infrastructure Management, itu ada AWS Management, ada Azure, ada GCP, Alibaba, Terraform, ya, GitLab CI/CD, Jenkins, Prometheus, dan Grafana. Ini untuk monitoring. Mungkin ada tools lainnya kayak Datadog, ada Sentry gitu. Mungkin untuk nerima prolog tuh bisa pakai Slack, banyak deh. Nah, untuk cloud service provider itu kan banyak, ada Azure, GCP, Alibaba, Linode, dan macam-macamnya. Ini untuk multinasional karena servernya banyak kan. Dan dia nyediain environment cloud mulai dari bucket, dedicated server, serverless, itu semua udah ada. Nah, ada juga yang lokal, misalnya nggak pakai AWS, nggak pakai Azure, nggak pakai GCP, nggak pakai Alibaba, kita pakai yang lokal, bisa rumah web atau Hostinger, atau lupa lagi, gue banyak sih ya vendor-vendor penyedia layanan cloud, itu sama aja ya. Intinya buat sewa sewa komputer secara awan gitu ya, atau cloud. Nah, lanjut itu untuk database dan application support, itu kayak ada MySQL Workbench. Ya kalau database MySQL ini nggak jauh beda sama yang L2 ya. Ada PG-admin, SQL Server Studio, MongoDB kalau database NoSQL, mungkin ada Cassandra gitu ya. Atau mungkin nanti ada caching pakai Redis kah, ada Memcache kah, atau mungkin yang perlu pakai tools-tools lainnya kayak Apache Kafka gitu ya, atau pakai RabbitMQ untuk queue gitu kan. Nah, banyak lah. Lanjut untuk role software development dan debugging. Misal kalau untuk coding itu bisa pakai VS Code, IntelliJ, Google Studio, Notepad++, atau bahkan yang di terminal itu namanya, lupa gua. Pokoknya ada lah. Ada juga Warshak untuk analisis jaringan, ya mungkin Burpsuite ya mungkin untuk testing gitu ya. Banyak lah, ada di Linux juga, Asus, dan lain sebagainya. So, jadi kesimpulannya itu tools dan teknologi itu di technical itu banyak ya. Khususnya untuk di misalnya secara visualization itu ada Proxmox, VMware,
VMware untuk enterprise, ya, email dan web support juga udah banyak, ada Tomcat, Apache, NGINX, ini bisa di server ya untuk chatting gitu. Bahkan yang baru itu ada Kobe, apa namanya, Kobe, gue lupa, ada yang baru, ada Lake HTTP. Nah, untuk email tuh kayak ada Titan Email, Microsoft 365 Email, ada Google Email. Nah, ini fiturnya nggak cuma itu, biasa di email tuh fiturnya banyak juga kan, user management lah, ada domain management gitu. Ada security juga. Nah, untuk monitoring tools performance itu misalnya ada Zabbix, ada Grafana, database infrastruktur itu misalnya ada MySQL, Postgre, Cassandra, NoSQL, ada MongoDB, misalnya ada yang pakai juga Firebase, itu banyak lah. Cloud hosting itu misalnya kayak ada AWS itu Amazon Web Service ya. Ada S3 atau Bucket ya buat nyimpan aset. Ada DigitalOcean atau mungkin ada vendor lainnya kayak Cloudflare, ya banyak lah. Tools dan teknologi lainnya yang bisa pakai di L3. Oke, sekian untuk kenalan di area dan tier yang ada di support. Semoga bermanfaat. Jadi kalau bermanfaat boleh di-share ke temennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di materi session selanjutnya. Thank you for watching and see you next video.